Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alifia Rahmadani, Stambu 052, kelas D Manajemen. Saya berasal dari Universitas Andi Jema Palopo. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul planning. Apa itu planning? Planning atau perencanaan merupakan sebuah proses menyusun suatu kerangka kerja yang objektif guna untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Dalam membuat sebuah perencanaan yang perlu dibahas adalah tujuan atau goal perusahaan dan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, jenis-jenis perencanaan terbagi atas dua, yaitu perencanaan strategis atau strategic plans dan perencanaan taktis atau tactical plans. Perencanaan strategis menentukan kerangka visi suatu organisasi dan cara-cara yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut untuk merealisasikan visinya. Jangka waktu perencanaan strategis sekitar 3 tahun hingga 5 tahun atau jangka panjang. Kemudian perencanaan taktis adalah perencanaan yang memuat taktik-taktik para manajer untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan oleh top manajemen atau manajemen puncak dalam perencanaan strategis. Selanjutnya, karakteristik perencanaan terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu pencapaian tujuan. Dalam melakukan perencanaan, komponen utama yang diinginkan adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu, latihan pilihan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan masa depan melalui serangkaian pilihan-pilihan atau pilihan alternatif. Selanjutnya, orientasi ke masa depan. Waktu merupakan sumber daya untuk menentukan berapa lama hasil yang akan dicapai karena itu berorientasi masa depan. Action. Perencanaan dilakukan untuk mendatangkan hasil. Ini adalah langkah dalam rantai berakhir seperti mengarah pada apa yang diinginkan. Lalu yang terakhir, kelengkapan untuk menghubungkan komponen-komponen dari suatu sistem. Alasan-alasan perlunya perencanaan. Ada dua, yaitu protective benefits dan positive benefits. Protective benefits dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Sedangkan alasan positive benefits dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Tahap dasar perencanaan. Tahap yang pertama yaitu menentukan tujuan atau serangkaian tujuan perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tahap yang kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang datang. Tahap yang ketiga yaitu mengidentifikasi skala kemudahan dan hambatan segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Dan tahap yang terakhir yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Proses perencanaan. Perencanaan dimulai dari perumusan tujuan, pengumpulan data, kemudian data-data tersebut dianalisis, membuat alternatif dan konsep, kemudian diimplementasikan dan akan menghasilkan tujuan baru. Pada pelaksanaannya, proses perencanaan yang dilakukan seorang manajer harus menjawab pertanyaan 5W 1H. Di antaranya yaitu what, apa tujuan yang ingin dicapai organisasi? Why, mengapa hal tersebut menjadi tujuan organisasi? Where, di mana lokasi yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? When, kapan pekerjaan harus diselesaikan agar tujuan tercapai atau berhubungan dengan jadwal? Who, siapa orang-orang yang tepat yang harus dipilih untuk melaksanakan pekerjaan sehubung dengan tujuan organisasi? How, bagaimana metode atau cara melaksanakan pekerjaan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi? Selanjutnya, kita ke tujuan perencanaan.
Tujuannya yaitu mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi, memberikan arahan kepada para administrator maupun non-administrator agar bekerja sesuai dengan rencana, menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan, menetapkan standar tentu yang harus digunakan dalam pekerja sehingga memudahkan dalam pengawasan atau kontrol. Selanjutnya, manfaat perencanaan. Manfaatnya yaitu diantaranya, suatu bentuk perencanaan dapat membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit akan terorganisir dengan baik menuju arah yang sama. Suatu perencanaan yang disusun dari penelitian yang akurat akan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Suatu perencanaan membuat standar atau batasan tindakan dan biaya akan mempermudah pelaksanaan pengawasan. Manfaat yang terakhir yaitu perencanaan bisa dipakai sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehingga aparat pelaksana mempunyai irama atau gerak dan pandangan yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.